Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa bidan. Di video kali ini kita akan belajar bareng mengenai pembelajaran laboratorium atau praktikum dengan metode simulasi. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dari anggota kelompok 4. Ada Rahmalia Agustin, ada Aulia Nabila Sabri, ada Desia Wulan, ada Talita Alia, ada Dina Dwi, ada Eka Tafrihatul, ada Novi Maulidia, ada Ratna Septivia, dan ada Puput Prasetyaningrum. Nah, udah kenal kan sama anggota kelompok kami? Jadi, sekarang kita belajar bareng-bareng yuk. Tonton videonya sampai akhir ya. Pengertian dan macam-macam pembelajaran laboratorium. Halo teman-teman, kenalin saya Desias. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran laboratorium. Nah, kalian udah pada tahu belum pembelajaran laboratorium itu seperti apa? Kira-kira metode pembelajarannya seperti apa ya? Yuk kita cari tahu. Oke, di sini aku bakal jelasin semuanya ya. Jadi pembelajaran laboratorium atau praktikum adalah suatu interaksi peserta didik dan pengajar pada lingkungan belajar tertentu yang bertujuan untuk melatih kemampuan secara kognitif, efektif, dan psikomotorik menggunakan sarana laboratorium dalam penyelesaian rubrik atau problem yang diberikan melalui penggunaan alat, bahan, dan metode tertentu. Nah, di mana pada pembelajaran laboratorium ini terdapat 5 metode. Di antaranya yang pertama ada demonstrasi, yang kedua ada role play, yang ketiga ada bedside teaching, yang keempat ada peer learning, dan yang terakhir ada simulasi. Tapi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai simulasi. Metode pembelajaran simulasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teori singkat pembelajaran laboratorium metode simulasi. Metode pembelajaran simulasi ini merupakan metode pembelajaran yang menyajikan pelajaran dengan menggunakan situasi atau proses nyata di mana peserta didik atau mahasiswa ikut terlibat berinteraksi aktif dengan situasi di lingkungannya. Nah, pembelajaran metode simulasi ini ada 3 diantaranya. Yang pertama ada sosiodrama, yang kedua psikodrama, dan yang ketiga adalah role play. Untuk sistem pembelajaran metode simulasi ini terdapat 3 tahapan yang nantinya akan kita lakukan dalam video ini. Jadi, yang pertama adalah persiapan simulasi, yang kedua adalah pelaksanaan simulasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penutup simulasi. Langkah pertama metode simulasi yakni tahapan persiapan simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ini yang kelompok lab sama saya ya? Ya. Ada berapa orang? 7. Nggak masuk satu ini, kemana? Izin. Mbak, kemarin saya lihat jadwal untuk minggu depan ini ada mata kuliah aspek nifas ya, hari Selasa. Nah, bagaimana kalau kita gunakan untuk praktikum di lab yang sudah siap kan? Kemarin sudah dapat kan ya materi tentang perawatan payudara? Sudah ya. Nah, supaya besok kita waktu praktikum itu mbak-mbaknya lebih siap lagi ya, lebih memahami lagi, kita review sedikit ya materi tentang perawatan payudara. Nah, ada yang bisa bantu menjelaskan mengenai apa sih perawatan payudara itu dan kenapa ibu itu harus melakukan perawatan payudara? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Ya, Mbak siapa? Aulia. Mbak Aulia, silahkan. Ya, jadi perawatan payudara itu tujuannya yang pertama itu untuk membersihkan payudara, yang kedua untuk melenturkan dan menguatkan puting susu, dan yang ketiga yaitu untuk mempersiapkan produksi ASI. Mungkin itu saja. Oke, baik, itu saja. Baik, benar ya kata Mbak Aulia tadi. Ada yang mau menambahkan mungkin? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Ya, menurut saya selain itu juga bisa memperlancar peredaran darah pada payudara sehingga ASI ibu itu bisa keluar dengan lancar.
terus bisa menghindari terjadinya pembekakan pada payudara, terus juga infeksi pada payudara, dan juga menghindari terjadinya lecet pada kuping gitu. Iya, baik. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak siapa? Mbak Puput juga benar ya, dan yang tadi telah disebutkan itu beberapa masalah pada payudara atau masalah waktu menyusui, masalah ibu menyusui. Nah, berarti sepenting itu kan ya, ibu itu harus merawat payudaranya. Nah, sejak kapan sih harusnya ibu itu mulai melakukan perawatan payudara? Saya Ya, silakan. dianjurkan semenjak ibu hamil, sehingga ibu waktu persalinan nanti itu ibu sudah siap menyusui dan menghindari masalah-masalah menyusui seperti lecetnya kuping, terus itu bendungan ASI sama sebenarnya ASI. Iya, baik. Jadi benar ya tadi kata Mbak Novi bahwasannya kita bisa memberi edukasi, mengajarkan kepada ibu tentang perawatan payudara itu sejak ibu dalam masa kehamilan. Jadi nantinya setelah melahirkan ibunya sudah siap untuk menyusui bayi. Selain kita memberikan edukasi dan mengajarkan ibu tentang perawatan payudara, informasi apalagi yang bisa kita berikan atau kita bisa mengajarkan kepada ibu itu apa supaya tadi ya akan ada masalah-masalah menyusui tadi ya yang sudah disebutkan sama teman-temannya tadi, supaya masalah tersebut itu tidak terjadi gitu pada ibu itu, dan ibu itu bisa menyusui dengan lancar. Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya Ya, silakan. bisa mengajarkan mengenai teknik menyusui yang benar. Untuk salah satunya posisi ibu dan juga bayinya. Untuk ibunya bisa duduk ataupun berbaring, kemudian pegang bayi pada bagian bahunya, bukan pada bagian kepalanya, kemudian rapatkan dada bayi kepada dada ibu. Setelah itu tempelkan dagu bayi pada payudara ibu. Dengan posisi tersebut bayi maupun ibu dalam posisi ternyaman. Sudah? Ada yang mau menambahkan lagi? Tidak? Sudah? Ya benar ya. Juga selain siapa? Mbak Reta, kata Mbak Reta tadi, selain kita memberikan edukasi dan mengajarkan ibu tentang perawatan payudara, kita juga harus mengajarkan ibu mengenai teknik menyusui yang benar. Nah, mungkin reviewnya sudah selesai ya. Ini juga mbak-mbaknya sudah paham ya mengenai materi tentang perawatan payudara ini, dan sudah dapat checklist. Sudah ya. Nah, itu checklistnya dipelajari, sudah dibaca sebelumnya. Ada yang ini enggak, ada yang mungkin ada yang nggak paham tentang prosedurnya, ada yang mungkin perlu diklarifikasi? Insya Allah Tidak ada ya, baik. Insya Allah tidak ada, dan Selasa besok kita praktikum di laboratorium. Silahkan perwakilan ya bisa booking lab dan juga alat untuk kita pelaksanaan praktikum, dan saya mohon kepada mbak-mbaknya supaya belajar lagi, terus checklistnya juga dipelajari, dipahami betul mengenai prosedur, tiap-tiap prosedurnya, dan mungkin terakhir jangan lupa belajar ya mbak-mbaknya, terus jangan lupa bawa jas lab juga dan checklistnya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Sudah jelas ya. Nah, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Langkah kedua metode simulasi yakni tahapan penyajian simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, hari ini sudah siap untuk praktikum keterampilan perawatan payudara? Sudah siap ya. Kemarin sesuai arahan saya bahwasannya hari ini kita akan praktikum keterampilan perawatan payudara, dan alatnya sudah lengkap, sudah disiapkan? Sudah ya.
Mbaknya belakang nggak pakai jas lab, kemana jas labnya? Maaf Bu, lupa. Lain kali harus pakai jas lab ya. Ya Bu. Ya. Jadi hari ini kita butuh 2 mahasiswa, yang satu sebagai praktikan dan yang satu sebagai pasien. Ini mau ditunjuk apa mau mengajukan diri sendiri? Silakan. Kalau saya Ya, satu lagi. Ya, silakan maju ke depan. Yang sebagai pasien siapa? Ya, silakan Mbak Ulia. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Ratna. Jadi hari ini saya akan mengajarkan Ibu mengenai cara perawatan payudara. Tujuannya dari perawatan payudara ini adalah untuk memperlancar produksi ASI Ibu nanti saat bayinya menyusui, dan juga untuk membersihkan bagian payudara Ibu. Untuk prosedurnya nanti saya mohon izin untuk membuka baju Ibu dan juga bahannya nanti ya. Untuk prosedurnya dilakukan 10 sampai dengan 15 menit. Jadi apakah Ibu setuju? Iya, setuju. Baik, untuk selanjutnya jaga privasi pasien, yaitu tutup jendela dan juga pintu ataupun gorden. Setelah itu siapkan alat dan bahan. Kemudian gunakan apron. Setelah itu cuci tangan. Setelah mencuci tangan, setelah itu lepas baju Ibu. Ini ya Bu, saya di sini. Ini ya Bu. Saya haluin. Langkah selanjutnya yaitu adalah mengompres putih 3 sampai dengan 5 menit menggunakan kapas yang diberi dengan kelapa. Bukan di sini saya buka. Ini Bu bisa bantu untuk ini ditunggu sampai 3 sampai dengan 5 menit. Setelah sudah 3 sampai dengan 5 menit, lalu permisi Bu, ini diputar searah jarum jam. Ini ya Bu, diputar gini. Nah, tadi ya, Ibu bisa praktekkan pada yang sebelah kiri. Searah jarum jam diputar berarti ke arah kiri. Nah, ya sudah. Setelah itu yaitu adalah mengenyalkan bagian payudara. Bukan minyak kelapa pada tangan. Permisi ya Bu, bisa dibuka. Saya akan contohkan pada payudara kanan ya Bu. Kedua jempol ini berada di atas bawah putih seperti ini. Kemudian ditarik sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 20 kali. Untuk gerakan yang kedua ini dari kanan kiri putih ya Bu, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama juga 20 kali. Ibu bisa mencoba pada bagian kiri payudara Ibu. Saya berdiri. Dari atas Dari atas bawah. bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 20 kali ya Bu. ya. Yang kedua dari kanan dan Dari kiri. kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 20 kali.
Yang kedua ini untuk merangsang pengeluaran ASI dari payudara ibu menggunakan ujung handuk seperti ini. Ini bisa diginikan. Jika keluar ASI, ibu bisa menyekarnya dengan handuk seperti ini. Itu gitu. Untuk selanjutnya yaitu bisa menggunakan splitter balik seperti ini. Dipasangkan pada bagian puting seperti ini. Kemudian ditarik. Ini jika putingnya tenggelam ke dalam bisa melakukan dengan splitter balik ini. Untuk teknik menyalakan selanjutnya yaitu adalah menggunakan dua tangan. Bu, permisi nih saya buka. Kedua tangan ini berada di tengah seperti itu. Terus ke atas, mutar ke bawah. Lalu ini seperti dipantulkan gini Bu. Seperti ini dari tengah ke atas, bawah dipantulkan. Dari tengah ke atas, mutar ke bawah, lalu dipantulkan. Ini dilakukan 5 kali Bu. Bila bisa coba. Ini kebalik gini. Ya. Tangannya yang atas gini nempel gini ya Bu. Itu dilakukan 5 kali. Untuk selanjutnya yaitu adalah untuk mengurut pada payudara nih Bu. Saya contohkan pada bagian kanan terlebih dahulu. Tangan kanan ini bisa menopang ini dari bawah, kemudian tangan kirinya mengurut ini Bu. Ini mengurutnya sampai dengan semua area payudara terkena ibu. Jika bagian bawah ibu sulit, bisa menopang dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya mengurut ke bawah. Lalu bisa mempraktekkan pada payudara kirinya. Kalau bagian kiri, tangan kirinya yang menopang. Terus kalau kesusahan kalau diganti. Ini dari pangkal ini menuju puting gitu. Nah, untuk yang kedua, gerakan mengurutnya menggunakan buku-buku jari sini ya Bu. Gerakannya sama, untuk posisinya tangan kanannya menopang, tangan kirinya mengurut seperti ini. Ini juga sama, area payudara terkena semua dari pangkal payudara. Ini jika kesusahan ganti yang kiri. Ibu bisa mencontohkan pada bagian kirinya. Untuk selanjutnya mengompres payudara ibu menggunakan air hangat. Permisi ya Bu, saya buka. Ini dengan sekali usap. Setelah itu menggunakan air dingin. Sama juga sekali usap. Untuk yang terakhir menggunakan air hangat. Setelah itu jika sudah, keringkan menggunakan handuk payudaranya. Setelahnya bantu pasien untuk menggunakan pakaian kembali. Bu, untuk prosedur cara merawat payudaranya sudah selesai. Untuk perawatan tadi Ibu bisa dilakukan di rumah sebelum mandi pagi ataupun sore. Ada yang ditanyakan Ibu mengenai prosedur tadi? Enggak ada. Apa ya, kalau gitu sudah selesai ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu rapikan alat.
mencuci tangan. Langkah ketiga metode simulasi yakni tahapan penutup atau evaluasi simulasi. Sudah selesai, Bu. Ya baik, silahkan duduk terlebih dahulu. Saya evaluasi sebentar ya. Baik, ini tadi sudah selesai dipraktekkan sama temennya ya. Sudah cukup bagus, tapi ada beberapa langkah yang menurut saya perlu diperbaiki. Ya, tadi waktu yang pertama, waktu menyampaikan tujuan dan prosedur tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya prosedurnya harus melepaskan baju dan juga bra. Nah, setelah menyampaikan hal tersebut, jangan lupa dikasih informasi bahwasanya ibu kayak seperti ini ya, ibu jangan khawatir, ini nanti ruangannya akan tertutup, pintunya ditutup, gordonnya ditutup sehingga privasi ibu terjaga. Nanti lupa menyampaikan mengenai privasi ya. Lalu yang kedua tadi mengenai mengatur posisi dan membantu ibu untuk melepaskan pakaian bagian atas. Tadi sebenarnya bisa Mbak tawarkan ya, ibu ini bajunya mau dibantu untuk melepaskan atau dilepas sendiri ya. Kalaupun dilepas sendiri, ibunya mau ya Mbak saya lepas sendiri aja, itu tadi apa ya, ya handuknya itu belum, tadi kan dipakaikan dari belakang ya. Nah bisa mbak tadi melakukannya itu dari depan ibu, jadi ditutup. Ibunya mau membuka kancingnya, ibu mbak bisa taruh handuknya itu di depan dulu, terus waktu udah selesai kan kancingnya udah dibuka, baru diputar handuknya ya, jadi bisa menutup payudara ibu. Lalu yang ketiga mengenai tadi yang mengenakan papila mame ya, ada 4 cara. Nah itu juga disampaikan ke ibunya bahwasanya dari 4 cara ini tidak perlu dilakukan semuanya, bisa mungkin senyaman ibu atau sebisanya ibu saja dilakukan salah satu saja. Terus tadi ada langkah yang tertinggal ya, yang cukup ditarik saja, itu tadi belum ya. Terus tadi juga sudah disampaikan bahwasanya jika putingnya tenggelam bisa menggunakan split terbalik. Lalu mengompres payudara, tadi namanya kan mengompres ya, jadi ditahan dulu, jangan langsung diusap. Tadi kan mengajarkannya kan mengusap ya, langsung diusap, jadi ditahan dulu, dikompres dulu selama beberapa detik, lalu baru diratakan ke seluruh permukaan payudara lalu diusap ya. Jadi jangan habis dicelup wasapnya di air hangat terus jangan langsung diusap, jadi ditahan dulu, dikompres dulu ya. Terus ini sudah waktu membantu mengenakan pakaian juga sudah benar tadi ya, bagus. Nah ini kayaknya ada alat yang enggak ada ini ya, tempat sampah tempat sampah sama ya rantang klorin ya. Jadi besok kalau mau praktikum lagi diperhatikan ya alat-alatnya yang dibutuhkan apa aja. Hanya itu sih untuk evaluasi ini. Dan tadi juga sudah saya isi ya checklistnya, Mbak siapa tadi? Mbak Erna ya. Jadi untuk mbak yang ini yang belum maju praktikum bisa setelah ini ya, maju satu-satu. Baik mbak, ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan setelah istirahat ya. Silahkan untuk dipelajari kembali ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan maupun diklarifikasi, kita bertemu nanti setelah istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.